Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa saudara terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap semuanya senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan biarlah semuanya senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang disampaikan, sehingga banyak orang yang boleh diberkati melalui tayangan video ini. Saudara kasih Tuhan, saat ini kita akan membahas mengenai kerasukan. Apa itu kerasukan, saudara kasih Tuhan? Kerasukan atau kesurupan adalah keadaan kesadaran yang tidak biasa atau berubah, dan perubahan perilaku terkait yang konon disebabkan oleh pengendalian tubuh manusia oleh roh hantu, setan, atau dewa. Saudara kasih Tuhan, konsep kerasukan roh atau entitas gaib dijumpai dalam banyak budaya dan agama, termasuk Buddha, Kristen, Pudu Haiti, Hindu, Islam, Wicca, dan kepercayaan tradisional di Asia Tenggara serta Afrika. Saudara kasih Tuhan, mari saudara kasih Tuhan, saat ini kita akan melihat cuplikan mengenai orang yang kerasukan. Mari kita akan saksikan. Tuhan memberkati. Semangat bocah di mati. Bangga orang baik. Kalau ini. Kelas kalau ini melas jangan gini loh tuh, jangan kepikir nyokong tangan betul, mas bocahe medialah gue betul. Sahabat yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab juga kita bisa menemukan di mana Tuhan Yesus pernah mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan baca di dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biar kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di sana. Saudara yang kasih Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan dan kita mendapati bahwa Tuhan Yesus pernah mengusir roh jahat dari seorang yang berada di Gerasa. Saudara yang kasih Tuhan, di mana roh jahat itu masuk ke dalam babi yang jumlahnya 2000 ekor. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dahsyatnya kekuatan roh jahat yang merasuki orang itu. Kita akan melihat, saudara yang kasih Tuhan, saat ini
hambanya akan menyampaikan mengenai kerasukan, ya. Bagaimana kondisi orang kerasukan, apa saja penyebab orang kerasukan, dan bagaimana cara menangani orang yang kerasukan. Mari kita akan simak bersama-sama. Selamat menyaksikan saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita bahas tentang kenapa orang bisa kerasukan. Nah, posisi orang kerasukan itu gimana? Posisi orang kerasukan itu adalah roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi dan tubuh dikendalikan oleh kuasa gelap. Nah, saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya kalau mimpi rohnya keluar? Angkat tangan coba. Siapa yang percaya kalau mimpi rohnya tetap dalam tubuh? Angkat tangan. Tanda dalam diri manusia ada roh manusia, itu adalah nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Nah, kalau saudara bermimpi, bernafas tidak. Jadi kalau saudara berkata rohnya keluar, setiap malam mati hidup. Nah, jadi ingat, itu alam bawah sadar. Nah, orang kerasukan, roh manusianya dibuat tertidur di alam mimpi. Nah, makanya orang kalau kerasukan merasa di bawah alam lain, kerajaan atau hutan, kuburan atau gua. Nah, cirinya orang kerasukan nomor satu adalah buka mata. Jadi kalau ada orang kerasukan tutup mata gini, nah itu hati-hati, itu stres. Nah, orang bisa seseorang kalau kerasukan bisa dilihat dari matanya. Mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka orang bisa dilihat dari mata. Orang suka sama orang dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak adalah mata buta. Nah itu saudara. Nah, jadi kalau orang kerasukan ditatap matanya gini, pasti berusaha menghindar karena bukan diri orang tersebut. Makanya kalau ada orang kerasukan manifestasi, saya lihat dulu matanya terbuka enggak. Kedua, orang kerasukan kekuatannya 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Ketiga, orang kerasukan tidak sadar 100%. Nah, yang keempat, orang kerasukan kulitnya mati rasa. Coba pegang bagian sini. Jadi kalau ada orang kerasukan pegang bagian sini. Kalau diginiin, aduh sakit, berarti bukan kerasukan, dia masih sadar. Atau bagian kaki ya digaruk-garuk dia terasa gatel, oh berarti bukan orang kerasukan, masih kejiwaan. Nah, kelima, suaranya berubah, parau berat. Nah, ini cirinya orang kerasukan. Nah, bahkan bulu-bulunya itu berdiri semua gitu. Nah, bulu kuduknya ya, bukan rambutnya. Nah, orang bisa kerasukan itu ada penyebabnya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Yang pertama, kalau orang mempercayai ada komunikasi ya, hubungan antara orang mati dan orang hidup, maka orang tersebut paling mudah dirasuk. Makanya orang yang sering mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati, itu sangat rawan untuk kerasukan. Yang pertama, jadi kalau sudah mimpi ketemu orang yang sudah mati, itu bukan orang mati, itu roh setan menyamar. Nah, jadi kalau orang meyakini berhubungan komunikasi dengan arwah, itu paling mudah dirasuk. Kedua, orang yang takut setan paling mudah kerasukan. Makanya orang yang takut setan didatangi setan. Makanya ada kasus, ada satu orang kerasukan, ada orang takut megang, transfer, maka terjadilah kerasukan massal. Takut. Jadi orang yang takut tuh paling mudah kerasukan. Ketiga, nah, orang yang pikiran kosong, suka ngalamun, itu paling mudah dirasuk. Jadi kalau orang yang pikiran kosong, ngalamun, itu paling mudah dirasuk. Yang keempat, orang yang suka menyiksa, melukai diri sendiri. Jadi mukul-mukul badan, nyabut-nyabut rambut, baru puas. Nah, itu paling mudah
Makanya orang kerasukan itu, orang Gerasa itu suka memukuli badannya sendiri. Jadi kalau saudara punya keluarga yang suka melukai badannya sendiri, hati-hati. Itu tahap untuk menuju kerasukan. Kelima, orang yang suka menyendiri. Nah, makanya hati-hati orang yang suka menyendiri itu saudara. Jalan sendiri, makan sendiri, kemana-mana sendiri. Lama-lama bicara sendiri. Yang keenam, orang yang suka megang jimat. Nah, suka megang jimat, pergi ke dukun-dukun. Nah, itu paling mudah untuk dirasuk. Ketujuh, orang yang suka marah-marah. Setiap hari marah terus, hati-hati. Itu paling mudah dirasuk. Kedelapan, nah, mereka yang suka percaya legenda, mitos, takhayul, itu paling mudah dirasuk. Kesembilan, orang yang suka, ingat, orang yang hidup dalam perjinahan itu paling mudah dirasuk. Dan yang terakhir ya, orang yang suka musik rock, metal dunia itu paling mudah dirasuk. Jadi orang kerasukan itu ada penyebabnya, tidak langsung tiba-tiba kerasukan. Nah, kalau ada orang kerasukan itu langkah kita gimana? Nah, ini saudara. Ingat, setiap orang percaya diberi kuasa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Perlu saudara tahu bahwa setan tidak bisa mati. Kalau langsung diusir, langsung punya kemampuan pindah seketika. Tapi kekuatannya bisa dihancurkan. Jadi saudara ada orang kerasukan setan, pertama katakan demi nama Tuhan Yesus kami ikat. Ingat, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Kata-kata kuasa. Nah, kami ikat, patahkan, hancurkan, usir keluar demi nama Yesus. Nah, ingat, waktu Yesus di Gerasa, siapa namamu? Legion. Legion itu 2000 sampai 4000. Kalau Tuhan Yesus ngusir setan, tanya satu-satu, minimal di ayat ini ada 2000 nama. Setan itu takut kalau kita dengan iman dan percaya, kita usir demi nama Tuhan Yesus. Jadi mulai hari ini saudara, kalau Pak kenapa ada orang kerasukan dilayani setannya keluar, besoknya kerasukan lagi? Karena belum diputuskan akar masalahnya. Dan ingat, orang akar pahit kecewa dendam, yang ke-11. Orang akar pahit kecewa dendam paling mudah kerasukan. Ya saudara yang kasih Tuhan, setelah kita menyimak ya penjelasan dari hambanya Evangelis Daud Tony, kita bisa belajar beberapa hal ya mengenai orang kerasukan. Yang pertama, kita mau lihat bagaimana ciri-ciri orang kerasukan saudara yang kasih Tuhan ya. Ciri-ciri orang kerasukan itu buka mata, kemudian kekuatannya melebihi orang biasa. Dia bisa 10 kali lipat dari orang biasa saudara kasih Tuhan. Yang kemudian dia tidak sadar 100% ya. Kemudian juga mati rasa, suaranya berubah ya, dari suara biasanya mungkin suara perempuan, dia bisa berubah menjadi suara laki-laki saudara kasih Tuhan. Dan selanjutnya saudara kasih Tuhan, yang selanjutnya apa sih penyebab kerasukan itu saudara kasih Tuhan ya? Penyebab kerasukan yang pertama adalah percaya dengan hubungan orang mati saudara kasih Tuhan. Jadi dia masih percaya orang hidup itu masih ada hubungannya dengan orang yang mati, sehingga dia mungkin masih menyebut orang tuanya yang sudah mati, atau mungkin neneknya yang sudah meninggal, atau siapapun saudara kasih Tuhan, sehingga ini bisa membuka roh jahat untuk masuk ya, merasuki dia. Dan selanjutnya saudara kasih Tuhan, orang itu dia penakut saudara kasih Tuhan. Orang penakut itu bisa dirasuki setan ya. Yang selanjutnya ya, orang itu pikirannya kosong ya, dia sering ngelamun sendiri saudara kasih Tuhan ya, pikirannya kosong sehingga dia bisa dirasuki setan. Yang selanjutnya, orang yang kerasukan itu menyiksa diri saudara kasih Tuhan. Dia suka menyiksa dirinya ya. Nah, itu bisa membuka untuk roh jahat masuk dan dia bisa kerasukan yang saudara kasih Tuhan ya. Ya, dia suka juga memegang jimat saudara kasih Tuhan ya. Jadi dia mungkin punya jimat sehingga dia bisa kerasukan. Dan selanjutnya juga, orang itu suka marah ya. Dia suka marah, dia gampang marah. Nah, ini juga punya potensi orang itu bisa kerasukan. Yang selanjutnya saudara kasih Tuhan, orang itu mungkin percaya dengan legenda, percaya dengan mitos, percaya dengan tahayul. Nah, ini juga bisa membuka
peluang untuk orang itu kerasukan. Yang selanjutnya juga orang itu mungkin ya dalam hidupnya sering ada di dalam kondisi dia suka berzina, saudara kasih Tuhan ya. Suka berzina, ini bisa juga mengalami kerasukan. Yang selanjutnya orang tersebut juga mungkin suka musik rock ya, musik metal. Suka musik rock, musik metal juga ada potensi untuk bisa kerasukan, saudara kasih Tuhan. Dan terakhir adalah orang itu mungkin menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Dia merasa sakit hati ya. Dia menyimpan rasa sakit hati itu di dalam hatinya sehingga dia bisa kerasukan. Selain kasih Tuhan, sekarang bagaimana caranya untuk mengusir setan yang ada di dalam orang yang kerasukan? Yang pertama kita ikat ya. Karena seperti yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, apa yang terikat di bumi itu terikat di sorga. Kita ikat kuasa si jahat itu dan kemudian kita patahkan kuasa setan itu, hancurkan kuasa setan itu dan kemudian kita usir. Ya, setan tidak bisa dihancurkan, tetapi kuasanya bisa dihancurkan. Oleh apa? Oleh kuasa darah Yesus. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.